tentu saja kita harus jadi patron dari anak-anak ya, atau kita jadi patron di adik kakak kita. Sederhana bagi saya soal menanamkan nilai-nilai yang memang seluruh masyarakat Indonesia telah pasti mempelajari itu dari leluhur. Harus jujur, harus berani, harus bertanggung jawab, harus amanah, harus seliro, harus welas asih, kemudian harus peka, misalnya harus membantu, macam-macam itu yang memang sifat-sifat baik semua ya. Nah, itu kan akan kita tunjukkan dengan sikap kita misalnya di keluarga, di kanak-kanak. Di kanak-kanak kita bagaimana kemudian bersama teman-teman untuk membantu mereka yang susah, mengajak mereka untuk memberi makanan, berbagi ketika misalnya ada bekal di sekolah. Hal itu juga saya tanamkan di anak-anak saya. Jadi anak-anak saya kan saya bekali makanan dari rumah untuk dibawa ke sekolah. Dan itu biasanya porsinya sangat banyak. Nah, ketika anak-anak saya komplain, ini sangat banyak bun porsinya, saya bilang bagi sama teman yang tidak bawa makanan gitu. Atau anak saya ada yang di pondok pesantren, saya selalu memberi makanan misalnya setiap Jumat itu lebih 10 kotak, kadang 12 kotak, kadang 20 kotak. Saya bilang bagi ke teman-teman supaya ada rasa berbaginya gitu. Nah, mengajarkan anak-anak untuk mulai memahami lingkungan, untuk berbagi bahwa dia tidak boleh egois, itu satu. Yang kedua, misalnya dia harus berkata jujur tentang kebutuhan uang. Sampai misalnya saya mengajarkan catat. Kalau tidak bisa dicatat uang ini tanggung jawab, Bunda tidak akan kirim uang minggu berikutnya. Jadi karena terpaksa mencatat. Terlepas dia belum jujur, tapi paling tidak memproses untuk mengajarkan dia melatih tanggung jawab, itu sudah ada gitu. Lalu yang lain misalnya saya ajarin misalnya anak-anak saya untuk ketika saya pergi, kakaknya bertanggung jawab kepada adiknya untuk melindungi dari sisi makan, dari sisi sekolah. Nah, nilai-nilai itu yang kemudian dia lihat dari saya. Lalu pada saat lebaran, pada saat pulang kampung misalnya, kita sudah menyiapkan semua kebutuhan, berbagi kepada panti, kepada keluarga-keluarga yang belum beruntung misalnya. Nilai-nilai itu yang kita tanamkan kepada anak-anak. Paling tidak itu punya nilai bahwa dia tidak akan sombong. Bahwa kemudian dia tahu bahwa dari rezekinya dia juga punya orang lain ada. Kemudian dia akan merasakan kalau dia tidak boleh egois. Lalu ketika dititipkan sesuatu dia sudah mulai punya tanggung jawab. Nah, nilai-nilai itu yang saya coba tanamkan dari saya di kanak-kanak sampai saya menjadi ibu dan sekarang bekerja. Dan hal-hal itu yang kemudian saya coba membuat agar mereka ketika terjun ke masyarakat itu tidak kaget. Walaupun ada nilai-nilai yang mungkin membuat mereka tidak pas. Misalnya katakanlah yang adik tahu kepada bu guru, yang adik tahu dari pengalaman hari-hari. Misalnya dia dulu saya ingat di sekolah SD ketika bu guru mengajarkan bahwa Indonesia ini gemah ripah loh jinawi. Jadi karena kita tiap hari dia ngurusin perkara, dia bilang sama bu gurunya kan kita banyak impor beras gitu. Nah kata bu gurunya ini nggak pantas anak SD gitu, menyatakan soal impor beras. Soal kemudian kita banyak hutang. Kita bilang soal misal hutan banyak habis. Nah, bu gurunya marah, jadi dia merasa tidak punya teman untuk menyampaikan bahwa saya melihat itu karena saya diajak ibu saya. Jadi ketika libur saya suka mengajak anak-anak pergi ke wilayah-wilayah perkampungan karena saya dulu kan basicnya menangani masyarakat marginal, memberikan pendidikan informal di buruh sawit, di buruh kebun, kemudian di buruh-buruh petani sawah ya. Dan mereka berbaur dengan anak-anak itu yang tidak punya sendal dan seterusnya. Jadi mereka melihat kenyataan bahwa ada banyak yang tidak enak hidupnya gitu. Dan mendengar kita ngobrol setiap hari dia mengetahui. Jadi akhirnya kemudian yang terjadi anak saya juga tidak mau ngomong, jadi diam saja. Ketika PR dia kerjakan. Jadi sayangnya akan membuat anak itu jadi tidak mau lagi mengatakan sesuatu yang menurut dia itu adalah faktanya demikian. Jadi sulit juga. Saya pikir ini bahwa semua orang masyarakat harusnya, apalagi pendidik, tahu masyarakat anak-anak itu sudah tidak seperti itu lagi diajarkan, tapi dia sudah melek teknologi, dia melek dengan lingkungannya seperti apa, dan itu dia bisa mengakomodir. Itu sih pengalaman saya untuk mengajarkan tentang nilai-nilai anti korupsi itu. Oke, berarti dari sebagai perempuan dari keluarga aja itu tetap butuh dukungan dari yang lainnya juga ya, Bu? Iya, paling tidak apalagi di guru-guru ya, di para pendidik yang utama sekali kan tidak boleh diajarkan nyontek. Tapi kemudian anak saya mengeluh. Kami ini dipanggil sama guru jam 6 pagi untuk bisa nanti terima jawaban ini agar kita sekolahnya dulu 100%. Dan itu kan dialami. Dan kemudian dia tidak mau melakukan itu. Jadi dilakukan deh, nggak usah.
nggak lulus nggak apa-apa gitu, karena saya tahu alhamdulillah kebetulan anak saya tuh memang di 10 besar selalu, jadi dia tidak pusing juga mau dikasih apa tidak gitu loh. Tapi bagaimana dengan anak-anak lain gitu kan, jadi sulit juga kita misalnya untuk melatih di masyarakat. Pendidik adalah, saya pikir itu tonggak utama untuk mengajarkan generasi muda menjadi orang jujur, itu saya pikir.